warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap membelajar. Masih main-main banget. They can give sharing untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kalau parenting education sendiri sama anak-anak gimana sih, kan apalagi kan sekarang kan beda-beda kan ya, terus seperti apa sih pengalaman Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi itu anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, sharing aktivitas untuk melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk L dan untuk Adia dan Don, tahap kedua untuk L. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin L disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kita juga sebagai kakak dan Itu belum, itu buat L juga sesuatu yang baru kan L juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena L sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung L tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstra saja. Ya udah L, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, kok masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku udah, kalau aku udah kumpulin banyak aku mau beli ini, mau beli itu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Gak yang gimana-gimana. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, udah bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu. Ini kan anak-anak beda nih. Kalau quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow. Tapi kita selalu mencoba untuk sharing 1 hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada 1 hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak. Jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya. Anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi kita nenen. Jadi
go to flow aja. Kita nggak terlalu yang harus begini harus begini. Kita lihat situasi juga timingnya. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang lebih tough, lebih cantik dalam gitu. Itu benar. Ya itu benar. Gimana nih Bang? Tanggapannya Eh, jangan nangis kok. ya it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kurang. Banyak komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess buat itu gimana? Cari sendiri Vincentnya masih besar. Itu bisa kita bikin bisnis ya. Iya. Oh. Itu bercanda. Abarak tuh sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu, jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget gitu. Jadi sebenarnya tuh itu udah benar, nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah, yang masa anak ngekos di rumah kan nggak mungkin lah. Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu humor. Ini sekarang lagi belajar sulap, karena di sini sulap. Jadi rangkaian acara lu kan mungkin ada apa aja gitu? Jadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita aktifin. Habis itu games, ada games kostum, kayak games nyanyinya segala macam lah yang pokoknya buat cover. Terus habis sulap, udah sih. Sendiri siapin kado apa nih ya kali ini? Dia udah beliin mainan kemarin. Justru El Barak dia duluan beliin mainan yang Don mau. Cekokan, bisa cepet pasang gitu. Kalau dari kajian Don misalnya kado ke kita mau ngajak Don nanti ke Sumba. Jalan-jalan kan bentar lagi Don di sekolah. Jadi karena Don itu ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time. Kenapa sumber? Selain Sumba soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah ngedidik anak, dan tergantung situasi. Jadi poin juga setiap liburan bareng keluarga jadi poin juga sih waktunya schedule-nya harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, Dari jadi kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planningin. Nah, siapa nih yang paling biasanya masih cari yang di rumah atau yang makan? Oh, kan dari Ya. Lokasinya juga atau Semua. lama-lama aku bisa bikin event travel ya, tour and travel. Semuanya dia. Jedar tour and travel. tapi bawa baby juga. Oh iya pasti. Bawa masuk kita bimbang. Jadi pas misalnya kan iya Lagi ya liburan jauh. Dan Noni kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Dia pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya aman lah. siap. Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau,
boleh aja, tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Memang kalau mau dibilang dari segi darah iya, tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun, masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung, kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah L, dia harus ngobrol sama aku dulu. Kalau L udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Enggak lah. Kayak sih kalau buat aku sih kayak gitu-gitu nggak usah dibahas sih. Enggak lah. Waktu itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, nomornya kita Yang move penting on, L happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy. Oke, alhamdulillah. Aku kakak. Iya, tapi kalau kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak L. Ya, aku kakak. kan waktu belakangan ini Don juga viral di TikTok yang gendong hadiah Yang keberatan. Aku keberatan. Aku habis makan coklat. Ada lagi ya. Aduh, angkat dulu hadiah mani. Aku mau kentut. Terus ada yang dia lemes gitu. Aku belum minum ambil. Aku nggak bisa gendong hadiah. Ini lagi lucu-lucunya. hadiah Ada aja jawabannya. hadiah berapa berat sekarang berapa kak? 10 kilo. Umur 5 bulan. Iya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan itu doang yang bisa aku banggain. Jadi aku tuh lagi nyetok ASI. Sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau ASI. Boleh banget aku mau membuka uang bagi-bagi ASI. Bang Vincent mendukung keputusan Kak Jedar, katanya udah ada 1 donatur di Bali. Ada 2 sekarang. Oh sekarang 2. Seperti apa? It's the best. Kita apalagi wanita antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang bayi itu lahir butuh susu, susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Nah mumpung kita banyak, maksud istri saya banyak. Istri kamu satu. Istriku. Istri kamu satu. ASInya yang banyak. Ya mumpung istriku ASInya banyak. Tadi istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu kan enggak. Mumpung ASI istriku banyak dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan, saling bantulah antara ibu-ibu.